Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Adarmanto dengan NPM 22082010124 dari Prodi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur, kelas Paralel C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program Algorithm Shorting, yaitu Selection Short. Jadi, pertama-tama kita akan melihat pada layar sendiri, sudah terdapat layar konsol, variable watch, dan juga program dari algoritma itu sendiri. Yang akan saya jelaskan pada video ini adalah selection short, dan dengan tipe pengurutan data ascending, yaitu dari data terkecil hingga data terbesar. Jadi pertama-tama pada konsol sudah tercetak luaran masukan banyak data yang merupakan hasil dari output masukan banyak data. Kemudian user akan memasukkan atau menginput sebuah angka yang akan disimpan dalam variabel n. Variabel n sendiri telah dideklarasikan sebelumnya sebagai variabel dengan tipe integer. Sehingga variabel n akan menyimpan data, yaitu banyaknya data. Misalkan, pada video ini saya akan menggunakan banyaknya data sebanyak 4. Maka n akan bernilai 4. Seperti yang terlihat pada variable watch, bahwa n yang sebelumnya uninitialized sekarang telah berubah menjadi 4, karena user telah memasukkan banyaknya data sebanyak 4. Kemudian setelah itu program akan berlanjut pada fungsi baca array dengan parameter integer n dan integer array l dengan dideklarasikannya variabel baru yaitu integer i. Fungsi dari variabel baru integer i ini sendiri adalah sebagai variabel untuk looping for dan juga sebagai indeks dari array l. Apabila kita lihat pada konsol, tercetak luaran masukan data ke 1 yang merupakan hasil dari output masukan data ke i plus 1, yang dimana i dimulai dari looping for i yang merupakan dari 0 to n-1, dimana n-1 ini adalah 4 dikurangi 1, yaitu 3. Jadi looping for untuk variable i ini berjalan dari 0 to 3 atau 0 to 3, dan output masukan banyak data untuk data ke 1 merupakan hasil dari i plus 1 yang dimana 0 ditambah 1. Kemudian, user akan memasukkan sebuah angka yang disimpan dalam data ke 1 yang dimana dalam program dinyatakan sebagai array L dengan indeks ke i, dimana terlihat bahwa pada variable watch bahwa untuk nilai i saat ini adalah 0. Maka data ke 1 akan disimpan dalam array L dengan indeks ke 0. Apabila dilihat pada tabel L, terlihat bahwa indeks ke 0 hingga ke 3 masih uninitialized karena user belum memasukkan data ke 1 hingga ke 4. Jadi, kita akan memasukkan angka untuk data ke 1 hingga ke 4. Misalkan data ke 1 adalah 2. Maka dapat terlihat pada variable watch bahwa indeks ke 0 telah berubah menjadi 2 karena user telah memasukkan data ke 1. Maka kita akan memasukkan data kedua hingga keempat, misalkan data kedua adalah 1, data ketiga adalah 7, dan data keempat adalah 9. Maka dapat terlihat bahwa saat ini pada tabel L, indeks ke 0 hingga ke 3 telah terisi, padahal sebelumnya uninitialized, karena kita telah memasukkan data ke 1 hingga ke 4. Maka selanjutnya, kita ke program akan berlanjut pada fungsi selection short dengan parameter integer n dan integer array l, dan dinyatakan beberapa variabel baru, yaitu integer i, k, temp, dan idx. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari variabel tersebut. Integer i berfungsi sebagai variabel untuk looping for yang pertama, integer k berfungsi sebagai looping for yang variabel untuk looping for yang kedua sekaligus sebagai indeks dari array L, dan temp berfungsi untuk menyimpan sementara nilai dari array L dengan indeks IDX yang akan kita ketahui seiring dengan berjalannya program, dan IDX berfungsi untuk menyimpan nilai sementara dari I dan juga K. Dan kedua nilai dari I dan K dapat kita ketahui setelah berjalannya program.
Jadi, looping ini akan membandingkan elemen dari tiap indeks yang nantinya akan membentuk urutan angka yang semakin meningkat atau ascending. Jadi untuk looping yang pertama untuk variabel i berlangsung dari 0 to n-2, yang dimana n-2, n-nya adalah banyaknya data yang telah kita masukkan, yaitu 4, maka n-2 adalah 4 dikurangi 2, yaitu 2. Maka untuk looping dengan variabel i berjalan dari 0 to 2, yang dimana artinya kita akan mengecek untuk nilai i sama dengan 0, 1, dan 2. Kemudian setelah itu program akan berlanjut next ke idx sama dengan i, yang dimana nilai idx akan terus berubah seiring dengan berjalannya looping, menyesuaikan dengan variabel looping i, yaitu 0, 1, dan 2. Dan untuk looping yang kedua, yaitu dengan variabel k, looping for k yang pertama ini akan mencari angka terkecil dari semua indeks untuk ditempatkan di urutan pertama atau indeks ke 0. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program, yaitu saat ini program berada pada idx sama dengan i, yang dimana sebelumnya idx masih uninitialized karena program belum dijalankan lagi, tapi kita mengetahui bahwa i saat ini adalah i sama dengan 0. Maka setelah ini, idx akan berubah yang sebelumnya uninitialized akan bernilai 0. Dapat terlihat bahwa idx sekarang telah bernilai 0. Kemudian program berlanjut pada looping for yang kedua untuk variabel k dari i plus 1 to n-1, yang dimana i plus 1 karena saat ini i bernilai 0, maka i plus 1 sama dengan 0 ditambah 1 yaitu 1, dan n dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 yaitu 3. Maka untuk looping for k yang ini berjalan dari 1 to 3, yang artinya kita akan mengecek untuk nilai k sama dengan 1, 2, dan 3. Dapat terlihat pada variabel watch bahwa nilai k yang pertama kali kita cek adalah untuk k sama dengan 1. Dan kemudian program berlanjut pada fungsi if-else, apakah array L dengan indeks idx lebih besar dari array L dengan indeks k, maka kita dapat mengecek bahwa idx saat ini adalah 0 dan k adalah 1. Maka kita membandingkan array L dengan indeks 0 dan dengan indeks 1. Apakah array L dengan indeks 0 yaitu 2 lebih besar dari array L dengan indeks 1 yaitu 1? Apakah 2 lebih besar dari 1 dan pernyataan bernilai true? Maka program akan berlanjut pada bagian true. Nah, dapat terlihat bahwa program berlanjut pada bagian true dan bukan false karena 2 benarnya lebih besar daripada 1. Dan kemudian program saat ini berjalan pada idx sama dengan k. Idx yang sebelumnya 0 akan dinyatakan sebagai nilai dari k, yaitu 1. Maka idx yang sebelumnya 0, setelah ini akan berubah menjadi 1. Alasannya adalah sebelumnya kita menggunakan indeks ke 0 untuk membandingkan dengan elemen-elemen lainnya, yaitu dengan elemen 1, 2, dan 3. Apakah indeks ke 0 lebih besar daripada indeks ke 1, 2, dan 3 apabila program terus dijalankan. Namun ternyata setelah mengecek perbandingan antara indeks ke 0 dengan indeks ke 1, ternyata indeks ke 0 sudah lebih besar daripada indeks ke 1. Yang dimana padahal kita ingin mengurutkan indeks ke 0 adalah angka terkecil. Maka ternyata ada nilai yang lebih kecil daripada indeks ke 0. Jadi, selanjutnya kita akan membandingkan elemen indeks ke 1 dengan elemen indeks lainnya. Oleh maka itu, untuk dapat menjalankannya, kita harus menyatakan idx bukan lagi sebagai 0, tapi sebagai 1. Karena kita akan membandingkan nilai dari indeks ke 1, bukan lagi indeks ke 0.
dapat terlihat bahwa saat ini IDX telah berubah menjadi 1, dan di program telah kembali pada looping for yang kedua, yaitu untuk K. Maka apabila kembali kita jalankan, dapat terlihat pada variabel watch saat ini K bernilai 2, karena sebelumnya kita mengecek untuk K sama dengan 1. Sekarang kita akan mengecek untuk K sama dengan 2. Kembali pada fungsi if else, apakah array L dengan indeks IDX yaitu 1 lebih besar dari array L dengan indeks K yaitu 2? Apakah array L dengan indeks ke-1 lebih besar dari array L dengan indeks kedua? Apakah 1 lebih besar daripada 7? Dan pernyataan bernilai salah, maka program akan berlanjut ke false dan kembali pada looping for. Dapat terlihat bahwa saat ini program kembali pada looping for karena pernyataan bernilai false. Selanjutnya, kita mengecek untuk K sama dengan 3, membandingkan antara indeks ke-1 dengan indeks ketiga. Apakah 1 lebih besar dari 9? Dan pernyataan bernilai salah, maka program akan berlanjut ke false dan kembali pada looping for. Dapat terlihat bahwa program kembali pada looping for, dan seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa looping K ini berjalan dari 1 ke 3, yang dimana saat ini K sudah selesai mengecek untuk K sama dengan 3, maka setelah ini program akan berlanjut ke done karena telah selesainya pengecekan untuk semua nilai K, dan kita akan mengamati langkah selanjutnya, yaitu ketiga bagian assign ini. Jadi apabila kita lanjutkan programnya, maka akan sampai pada pernyataan temp sama dengan array L dengan indeks IDX, yang dimana untuk looping for dengan variabel K dari 1 to 3 tadi, kita mendapatkan variabel K dengan looping for variabel K dengan I sama dengan 0, didapatkan IDX akhir sebesar 1. Seperti yang terlihat bahwa IDX bernilai 1, maka untuk pernyataan temp sama dengan array L dengan indeks IDX, atau nilai temp dinyatakan sebagai array L dengan indeks 1, maka temp akan yang sebelumnya uninitialize akan menyimpan nilai 1. Dapat terlihat temp yang sebelumnya uninitialize telah bernilai 1, dan kemudian apabila program kita lanjutkan, saat ini sudah sampai pada pernyataan array L dengan indeks IDX sama dengan array L dengan indeks I, yaitu berfungsi untuk menukar posisi antara array L dengan indeks IDX dengan array L dengan indeks I, yang dimana array L dengan indeks I saat ini adalah, yang dimana I sama dengan 0 adalah 2. Artinya yang sebelumnya array L dengan indeks IDX 11 yang bernilai 1 akan ditukar posisinya menjadi 2. Maka dapat terlihat indeks ke-1 telah berubah menjadi 2, dan pada langkah terakhir pada program, array L dengan indeks I, yaitu 0, akan diubah nilainya menjadi temp yang telah kita simpan, yaitu 1. Maka dapat terlihat bahwa posisi dari array L dengan indeks ke-0 dan indeks ke-1 telah bertukar, yang sebelumnya indeks ke-0 adalah 2 dan indeks ke-1 adalah 1, telah bertukar posisinya. Setelah itu, proses kembali ke looping for dengan variabel I. Saat ini, dapat terlihat pada variabel watch bahwa I yang telah kita cek adalah untuk I sama dengan 0, maka apabila kita jalankan programnya, dapat terlihat perubahan bahwa I saat ini bernilai 1, karena looping for I berjalan dari 0 to 2, karena dari 4 dikurangi 2 yaitu 2, maka kita telah mengecek untuk nilai I sama dengan 0, selanjutnya kita akan mengecek untuk nilai I sama dengan 1. Dan program akan terus berlanjut hingga kita selesai mengecek untuk I sama dengan 2. Apabila kita jalankan programnya, saat ini kita kembali sampai pada IDX sama dengan I,
yang dimana sekarang I telah berubah menjadi 1, maka IDX akan bernilai 1. Dan akan berjalan untuk K sama dengan 1 ditambah 1 tuh N dikurangi 1 yaitu 3, maka akan berjalan dari 2 hingga 3. Jadi pertama-tama kita akan mengecek K untuk K sama dengan 2. Kita dapat lihat K yang saat ini kita cek adalah untuk K sama dengan 2. Jadi, kita telah sampai pada bagian if else untuk mengecekkan apakah rel dengan indeks IDX yaitu 1 lebih besar dari rel dengan indeks K yaitu 2. Karena sebenarnya fungsi dari IDX sendiri ini adalah untuk menyimpan nilai dari urut dari 0, 1, 2, dan 3. Karena untuk berfungsi mengecek apakah elemen dari rel dengan indeks misalnya 0, apakah sudah yang paling kecil di antara indeks-indeks lainnya yaitu 1, 2, 3, dan looping akan kembali mengecek apakah untuk IDX sama dengan 1, apakah rel dengan indeks 1 lebih besar atau maksudnya lebih kecil dibandingkan dengan indeks-indeks lainnya. Namun, apabila kita memperhatikan variabel watch pada tabel L, urutan elemen dari indeks ke 0 sudah urut angka terkecil hingga terbesar, yaitu 1, 2, 7, dan 9. Maka pada pengecekan if-else dengan apakah rel dengan indeks IDX lebih besar dari rel dengan indeks K, akan terus bernilai salah hingga semua looping for terselesaikan tanpa adanya pertukaran posisi lagi di antara indeks indeks yang tersedia, yaitu 0 hingga 3. Jadi, program akan coba terus saya jalankan hingga looping berhenti. Jadi, tadi kita sudah mengetahui bahwa perbandingan antara 1 dan 2, apakah 2 lebih besar dari 7 bernilai false, dan program akan kembali pada looping K. Kemudian berjalan untuk K sama dengan 3, apakah IDX untuk 1. Jadi kita kembali membandingkan masih untuk indeks ke-1, karena kita ingin memastikan apakah indeks ke-1 ini posisinya sudah benar berada pada urutan kedua untuk yang paling kecil. Jadi kita membandingkan antara 1 dan 3, yaitu 2 dan 9, ternyata memang masih bernilai benar bahwa indeks ke-1 nilainya masih lebih kecil dibandingkan indeks kedua dan 3, sehingga posisinya sudah bernilai benar. Kemudian dapat terlihat pada program bahwa program kembali pada looping for. Dan apabila terus saya jalankan, karena pengecekan K sudah selesai dari K dari 2 ke 3, maka akan berjalan untuk temp sama dengan L dengan indeks IDX, yaitu 1. Tempnya untuk indeks ke-1 adalah 2. Dan rel dengan indeks IDX dinyatakan sebagai rel dengan indeks I, yaitu 1, di mana 1 adalah 2. Dan rel dengan indeks I atau 1 dinyatakan sebagai temp, yaitu 2. Maka dapat terlihat sesuai yang saya katakan sebelumnya, bahwa looping yang akan berjalan selanjutnya tidak akan terjadi pertukaran posisi di antara elemen-elemen dari indeks 0 hingga 3. Karena apabila kita perhatikan, posisi dari indeks ke 0 hingga ke 3 telah ditempati oleh elemen angka yang urut dari angka terkecil hingga terbesar. Maka program akan terus saya jalankan. Saat ini program mengecek untuk I sama dengan 2, yang dimana looping terakhir untuk variabel I. Dan masih sama seperti sebelumnya, karena angka sudah urut, maka if else akan terus bernilai salah, dan akan terus kembali pada looping K. Dan akhirnya kembali pada 3 pernyataan ini, di mana walaupun terdapat perubahan pada angka pada variabel watch, namun apabila kita perhatikan, walaupun angkanya sudah berubah, tidak akan terdapat pertukaran posisi pada
pada tabel karena sudah terurutnya angka dari terkecil hingga terbesar. Kemudian kita kembali pada, karena looping sudah bersifat done, akan kembali pada looping yang pertama untuk I, dan karena kita sudah mengecek untuk I sama dengan 2, maka setelah ini program akan ke N dan akan berlanjut pada fungsi selanjutnya. Terlihat bahwa saat ini program berada pada N. Maka selanjutnya, karena kita telah menyelesaikan selection sort, maka yang terakhir adalah cetak array. Fungsi cetak array ini sendiri akan mencetak hasil pengurutan dari selection sort. Dapat terlihat bahwa data ke-1 adalah 1, data kedua adalah 2, data ketiga adalah 7, data keempat adalah 9, yang merupakan angka yang telah urut dari terkecil hingga terbesar dan merupakan hasil dari pengurutan pada selection sort. Sekian apa yang dapat saya jelaskan, sehingga selesainya program dengan pencetakan data ke-1 hingga ke-4 ini adalah penutup dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun kurang dapat dipahaminya penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumber pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.